Satu, and action. Kalau boleh saya bertanya Tuan, siapa nama adik Tuan? Sebab ada sesuatu pada raut mukanya yang menarik perhatian saya Tuan. Aneh sebenarnya Tuan. Kami juga tidak tahu siapa namanya yang sebenarnya. Cuma bapak angkatnya, yaitu Pak Gondo, yang pertama kali memberi nama Citra. Dan sampai sekarang kami panggil saja dia Citra. Pak Gondo yang mukanya selalu asam saja itu bukan? Nah, itu dia. Betul Tuan, Betul itu. yang itu. Aneh sekali, Citra. Apa kata Tuan? Citra. Ya, layak benar bagi orang yang memakainya Tuan. Wah, saya tidak sanggup jika membayangkan adik Tuan dengan nama yang lain. Citra. Citra Tuan. Tadi pagi saya berjalan-jalan di tengah gunung kapal. Malam itu fajar baru menyingsing Tuan. Bah, saya sangat terpesona Tuan oleh pemandangan seindah itu. Citra, itulah judul lagu yang juga sudah saya parang Tuan. Judul lagu Tuan. Tetapi bolehkah saya melihat lagu tersebut itu Tuan? Tentu saja Tuan, sebentar. Kertas musiknya saya bawa. Ini dia Tuan. Lagu ini saya tulis setelah saya melihat Tuan tadi pagi. Benar juga. Kebetulan sekali Tuan. Saya melihat adik Tuan turun ke kali. Bah, tubuh bercidera dengan kain merah di belakangnya. Akan saya nyanyikan saja kepada Tuan. Citra. Citra, engkaulah bayang waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Pada waktu itu Tuan, ada sesuatu yang tidak lepas rasanya dari jiwa saya ini Tuan. Tuan tahu alasannya apa? Apa Tuan? Alasannya ada di bait selanjutnya Tuan. Ini dia. Tuan pegang kertas musik. Bait selanjutnya Tuan. Oh yang ini? Ya. Kau dekap malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Bayangkan Tuan, bayangkan. Seolah-olah waktu itu tubuh adik Tuan datang kepada saya, timbul dari fajar yang sedang menyingsing itu. Tenggelam saya Tuan, terpesona oleh pemandangan indah itu. Lalu lirik selanjutnya saya tulis. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senjanya nyawamu. Citra, kau bayang ada dalam kabut fajar. Citra, wajah fajar yang sedang menyusuri gelap. Aneh sekali Tuan.
waktu itu teringat saya kepada tanah air kita, Indonesia. Atau jangan-jangan tanah air kita sedang menghadapi fajar yang menyingsing pula, Tuan. Ya, itu dia. Tetapi, Tuan, ada sesuatu dalam lagu ini yang dapat menarik hatiku. Alangkah girangnya saya jika Tuan meninggalkan lagu ini kepada saya. Seperti memberi tenaga gaib. Bah, ya, memang sesungguhnya akan saya berikan kepada Tuan. Istimewa untuk Tuan. Istimewa kepada saya. Ya, istimewa untuk Tuan. Seruan kepada Citra. Seruan kepada Citra. Ya, seruan kepada Citra. Terima kasih, Tuan. Terima kasih kembali Tuan. Jangan lupa, nanti nyanyikan juga Tuan di rumah. Tuan masih ingat presiden. Nanti saya belajar. Ini kertas musiknya, Mas. Mas? Ini, Tuan, tanda terima kasih kepada Tuan. Bah, setiap kali saya menulis di atas kertas ini Tuan, tentu saya akan teringat kepada Tuan dan Nona. Citra. Ya, Citra, Nona Citra. Kalau begitu, permisilah saya dulu sekarang Tuan. Besok sebelum saya berangkat, saya akan mampir lagi. Mari Tuan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa nyanyikan Tuan. And cut. And action. Citra, engkaulah bayang waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Kau dekap malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Sejak beberapa bulan ini, itu saja lagu yang kau mainkan, Topo. Aku kira lagu ini adalah lagu satu-satunya yang dapat menarik hatiku, Bu. Oh ya? Dari buah tangan pengarang lagu Indonesia. Karena ada istimewanya barangkali. Tidakkah Ibu dengar? Dalamnya suatu jeritan kasih sayang, tetapi pula mengandung kekuatan batin yang tak terduga. Ya, dan aku tahu kau selalu menunggu suatu saat untuk menyanyikan lagu itu. Menunggu saat istimewa, Bu. Ya, jika Harsono tidak ada di rumah dan Citra juga tidak ada di rumah, benar kan? Tidak, itu karena aku takut ditertawakan saja, Bu. Suaraku sanggup mengusir orang pontang-panting lari, karena disangkanya ada bom meledak atau bambu pecah. Dan aku? Kau membiarkan aku mendengarkan suara bambu pecahmu itu. Begitu, Topo. Ya tidak begitu juga, Bu. Kau ini, aku disuruh mendengar suara bambu pecahmu itu. Aku capek. Topo. Citra, sebuah nama yang bagus sekali untuk sebuah lagu. Oh ya, Bu, Iya. aku masih belum saja tahu, Bu. Mengapa dia diberi nama serupa itu, Bu? Lagu itu. Mana aku tahu, Topo. Tidak, Citra maksudku. Oh, Citra.
Bagaimana Bu? Citra. Nama itu melekat saja padanya. Tetapi aku kira waktu Pak Gondo jalan, pertama-tama yang dilihatnya hanyalah seperti bayangan anak kecil. Seperti anak kecil yang hendak bersatu saja dengan bumi. Dan kita masih belum saja tahu siapa orang tuanya, bukan Bu? Tapi heran, kata-kata lagu ini seolah-olah dikarangkan untuk satu citra saja. Oh, tetapi pula juga untuk semuanya, Bu. Untuk segala yang dikasih dalam hati yang rindu dendam. Besar juga pemberian Tuan Cornel buat engkau ya. Ya benar itu, Bu. Kalau begitu, kau masih ada dapat kabar dari dia? Ia sering berkirim surat, Bu. Tetapi anehnya, dalam setiap suratnya selalu ada kalimat yang memperingatkan aku. Kalimat apa, Koko? Supaya jangan sampai menyanyiakan pesannya, katanya. Supaya jangan sampai terlambat memetik mawar terlebih dahulu. Karena cuma satu kali dalam hidup berkembang bunga dalam hati. Dan katanya, jangan sampai ada orang lain yang memetiknya terlebih dahulu. Karena akan sesaat kemudian pahit rasa kepadaku. Karena takut kecewa. Ya mungkin. Aku akan benar-benar kecewa jika aku terus bimbang seperti ini. Gitu, Koko. Dari mana, Nak? Dari pabrik, Bu. Apa pula yang hendak kau kerjakan? Oh, kau ingin menggantikan aku dalam kerajinan rupanya. Lihatlah, pemimpin umum sedang enak-enak di rumah, tetapi pembantunya masih saja berjuang. Pada waktu yang aku ini banyak pekerja yang sakit. Supaya tidak mengganggu kerja, aku suruh saja datang sore-sore. Tapi, sebentar. Engkau sendiri terlihat pucat, seperti tidak sehat. Jangan diri terlalu dipaksa ya. Aku, Bu. Mengapa kau begitu kaget, Dek? Jika engkau tidak suka sakit, di sini tidak ada orang yang menyuruh kau bekerja. Nanti sangka ibu aku yang menyuruh kau bekerja terus. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku sehat. Syukurlah kalau begitu. Hidup. Ya, Bu. Tetapi aku kira kau tadi pergi berjalan-jalan dengan Harsono. Sudah 1 minggu tidak bertemu Mas Harsono, Bu. Kalau aku di rumah, dia tidak ada. Anak itu sekarang menghilang-hilang saja. Seperti ada yang disembunyikannya kepada kita. Apa pula yang mesti disembunyikannya, Bu? Dan sudah beberapa kali pula juga aku tanyakan kepadanya, Bu. Dan supaya agar bekerja saya dengan aku di pabrik. Dan katanya lebih enak nganggur. Sekarang toh meskipun ada orang yang memberi makan, kan dikatakan kepadanya, tenaga sekarang tidak ada yang menganggur. Tenaga sekarang digunakan untuk pembangunan pabrik. Lantas, Dia ketawa. Katanya, suruh saja orang bodoh-bodoh itu. barangkali masih saja dia menunggu sekolah hakim tingginya dibuka. Benar kan? Dan kepada saya, Bu, dikatakannya dia akan berdagang. Apa? Berdagang? Dari mana pula dia punya kepandaian itu? Ya, sudahlah. Boleh jadi memang aku yang salah. Harsono terlampau kemanjakan dulu. Jadi kalau di kota dia cuma mau bergaul dengan orang yang suka hilir mudik dan berfoya-foya saja. Aku kira hatinya baik. Ya aku tahu. Kau beberapa bulan ini sering memperbaiki kelakuannya dia. Tetapi baiklah awas-awas. Jangan-jangan nanti engkau yang diperbaikinya. Apa maksud Mas? Citra, Sutopo ini emang suka berolok-olok. Harsono memang agak ceroboh, tetapi dia seorang yang dapat dipercayai. Dan Dek Citra, Bu, beberapa kali ini juga dia sering tidak masuk kantor. Awas ya.
Kalau kerjamu kau abaikan, kau dipecat. Saya Tuan Besar. Oh ya Bu, aku ingin mencari cara segar sebentar. Citra, kau ikut? Ada yang hendak aku ceritakan kepadamu. Sebenarnya aku menunggu Mas Harsono, tetapi Oh biarlah, tidak apa. Biar aku sendiri saja. tapi Mas, Topo, aku saja yang ikut dengan kau. Sudah. Kau istirahat saja. Aku saja. hati-hati ya Mas. Mas Harsono, kemana saja selama ini Mas? Tidak pernah bertemu lagi di rumah? Haruskah kau ini tahu kemana aku pergi? Sudahlah, Teh. Aku hanya kesal saja belakangan ini. Tetapi mengapa Mas? Telingaku ini peka mendengarkan suara mesin pabrik itu. Dari pagi sampai malam mendengung terus-terusan. Mengganggu tidurku saja. Aku kira dia memanggil Mas untuk kerja. Bersama-sama berusaha dengan Dengan Mas. Mas Toko. Ya, terima kasih. Tapi Mas, Apalagi nanti kalau sudah terbiasa tentu tidak akan mengganggu lagi. Malah tidak senang jika tidak terdengar dengung itu. aku memang tidak terbiasa di sini. Alangkah girangnya jika Mas Harsono bisa bekerja dengan kami di sini. Mas, kata Mas Topo, dalam perusahaan kapas ini terletak zaman datang yang gemilang, Mas. Ya memang, Topo itu suka menciptakan teori-teori yang muluk-muluk atas otaknya yang kecil. Orang kampung bisa dibodohi, bisa diobroli, tapi tidak dengan aku. Dan jika aku yang memintanya, Mas, Ya kalau kau yang memintanya, Mas mau? aku mau. Sungguh? Aku mau lepas dari cerobong asap yang hendak mengadang aku saja. Aku juga mau lepas dari asap dari dengungan mesin yang setiap malam mengganggu tidurku. Aku juga mau lepas. Lepas selepas-lepasnya dari Dari semua. aku juga? Dari kamu. Aku kira kamu sudah bersatu pula dengan pabrik dan orang-orang yang ingin mengusirku dari sini. Seperti juga Mas Topo. Mas, Mas, Oke. Cut. Lanjut di Harsono action. Apa yang dilakukan bangsat itu kemarin? Kamu ini masih saja menerima dia. dia datang menjemput Tina, Mas. Tetapi kalau Mas Harsono tidak suka, nanti akan kukatakan. Sudahlah. Dan lagi, dia sekarang sudah bertukar cincin dengan Tina, Mas. Tukar cincin. Ya bagus bagi orang seperti dia. Bagiku, tukar cincin dan segala hal yang remeh itu sudahlah kolot. Kalau mau kawin, kawin saja terus. Mas mau kemana? Tergesa-gesa sekali. Ibu dan Sutopo kemana? Oh, tadi pergi berjalan-jalan. Ah ya sudahlah, aku tinggalkan surat saja kalau begitu. Surat. Citra, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa, Mas?
apakah kau lupakan semuanya tentang kita? Semuanya? Apa maksud Mas? Ya bahwa selama ini kita hanya bergaul sebagai seorang bersaudara saja. Biarkanlah semua itu menjadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang begitu indah. Iya. Bagiku beberapa bulan ini memang waktu yang paling indah dalam hidupku. Nah, akan baik begitu bukan? Biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Karena kenyataan akan merusak segalanya. Tetapi mengapa Mas bilang begitu? Bukankah aku sudah katakan tadi bahwa selama ini kita bergaul sebagai seorang bersaudara saja? Apakah benar Mas? Selama ini kita bergaul sebagai orang bersaudara saja. Tidakkah ada perasaan atau pergaulan yang lebih dalam? Ya, tentu. Tapi mulai saat ini biarkanlah itu menjadi kenang-kenangan. Aku bukan apa-apa bagimu dan kamu bukan apa-apa bagiku. Jadi tidak ada hubungan istimewa. Tapi Mas, Ya, tentu aku akan selalu ingat padamu. Tapi ingat, tidak ada hubungan istimewa. aku rasa aku mengerti kemana Mas hendak pergi. Tapi apa maksud Mas sebenarnya? Arsono sudah kembali, Dek. Sudah Mas. Tolong ambilkan aku air teh sedikit. Tapi ada apa ini? Mengapa dirimu tampak pudar rasanya? Tidak apa-apa Mas. Aku ambilkan sebentar. Aneh benar kelakuan Citra Suri. Ada yang dipikirkan barangkali, Bu. Hatinya memang tidak terlalu terbuka kepada semua orang. Iya. Dan datang lagi soal Harsono ini, Topo. Ya, aku juga hampir tidak percaya. Arsono dengan janda kayak itu tidak masuk pada akal. Aku juga sudah memikirkannya. Tetapi jika Pak Gondo yang mengatakannya itu tentu benar, Bu. Pak Gondo tidak pernah berdusta kepada kami, apalagi memfitnah orang. Hal ini harus ditanya sendiri terhadap Harsono. Arsono sudah gila barangkali, Bu. Jika uang janda itu yang dicarinya, kita tahu juga punya cukup harta, Bu. Iya. Mungkin belum memuaskan buat dia. Sekarang dia pasti lupa untuk meneruskan sekolahnya lagi. Maaf Tuan, Kenapa? tetapi ada kecelakaan di pabrik. Kecelakaan kenapa? Pak Darto, kakinya terjepit peliku yang Sudah aku bilang hati-hati dalam bekerja. Di dinding sudah tertulis hati-hati dalam bekerja. tidak tahu saya Tuan. Mungkin saja dia hilaf. Baiklah, aku datang sendiri. Saja. Aku ikut dengan engkau Topo. Tetapi pergilah. Aku akan mengambil perban sebentar. Nanti aku susul. Baik. Citra. Citra. Ini surat untuk Ibu dan Sutopo. Surat apa Mas? Berikan sajalah, aku harus pergi sekarang. Mas mau pergi kemana? Aku tidak tahu aku pergi kemana. Yang penting jauh dari sini. Aku sudah bosan tinggal di sini. Tetapi Mas tidak akan meninggalkanku begitu saja bukan? Dengar sebentar, Citra. Aku sudah mengatakannya tadi. Mulai saat ini, kau jangan ingat aku lagi. Tapi tidak mungkin Mas bisa berbuat seperti itu kepadaku. Aku kan tidak salah apa-apa Mas. Engkau tidak salah apa-apa. Engkau hanya tidak bisa menahanku di sini. Tidak ada orang yang bisa menahanku sekarang. Aku harus pergi. Mengejar kereta api penghabisan. Mas, ingatlah kasih yang kita tegakkan bersama-sama selama ini. Bagaimana sakitnya segala itu bagiku. Sekarang Mas hendak koyak-koyak saja seperti kita hanya barang biasa yang dapat dilempar begitu saja. Ya, tentu aku akan selalu baik padamu, Citra. Sudah kurasa dari tadi. Mas rupanya sudah tidak kasih lagi kepadaku.
Dengarlah Citra, dengarlah. Aku pergi ini sungguh perlu. Kalau aku ceritakan sekarang, engkau juga tidak akan mengerti. Citra, kau percaya padaku bukan? Jangan aku dibujuk lagi. Aku harus pergi sekarang. Tidak ada jalan lain lagi. Aku kira Mas hendak lari mungkin. Apa maksudmu? Mas lari dari kewajiban terhadap keluarga, terhadap perusahaan, terhadap aku, dan jika aku sebut benar, aku masih gengsi menahan Mas pergi. Ya dan apa? Katakanlah. Dan kenyataan mungkin. Tetapi pergilah, Mas. Pergilah. Datang harinya Mas akan kembali lagi ke sini untuk menebus dosa. Kau mencoba untuk menakutiku. Kau itu hanya anak pungut yang tak punya asal usul, Citra. Mengapa sampai terjadi seperti itu ya Pak? Katanya tadi terpeleset tuan muda. Tapi saya curiga kalau mereka sambil bekerja sambil bernyanyi akhirnya mereka seperti itu. Untung tidak semua kakinya kesepak Fritwil itu Pak. Jika semuanya mesti dipotong itu. Memang kita harus letakkan pagar-pagar di tempat yang berbahaya itu tuan. Karena kalau terjadi lagi amit-amitnya kita juga yang kesulitan bukan? Iya, Pak Gondo, lebih baik duduk dulu. Citra, nak, Citra. Sudah masak kayunya. Mengapa matamu tampak merah dia? Menangis. Ada apa, nak? Surat apa ini? Dari Mas Top, dari Mas Sarsono. Mengapa pula dia meninggalkan surat ini? Dia sudah pergi, Mas. Dengan kereta api penghabisan. Tidak kuduga Citra begitu kasih kepada Arsono. Apa katanya, nak? Betul juga rupanya apa yang dikatakan Pak Gondo tadi. Harsono dengan janda kaya itu. Mereka sudah kawin rupanya Bu. Astagfirullah. Dan dengarlah oleh Ibu apa katanya. Saya tidak bisa menjadi mandor di pabrik Ibu, mandor besar sekalipun. Saya sudah takdir diciptakan untuk bersenang-senang dengan tidak perlu mengeluarkan keringat banyak-banyak. Orang mungkin akan menertawakan aku kawin dengan janda kaya itu. Tetapi yang perlu tertawa besar itu aku yang sebenarnya. Karena aku yang mengecap kesenangan hidup yang tak ada bandingnya. Apalagi yang dikendaki Mas Topo? Istri cantik loh. Punya duit pula Mas. Astaga, anakku. Dari mana ya dapat pikiran begitu? Maksud kamu akan berdagang besar-besaran. Jangan sampai menyusulku, itu akan sia-sia. Ya Allah. Mengapa anakku darah dagingku begitu mengecewakan aku? Ya mungkin ibu akan begitu kecewa nantinya. Dan dengarlah lagi Bu. Sebenarnya ibu mujur. Sekarang tidak ada lagi yang mengganggu ibu dan Mas Topo juga. Mas Topo itu tidak akan
tidak ada lagi perasaan bahwa aku seolah-olah hendak merebut perusahaan dari dia. Aku tidak menyangka, Bu, Harsono begitu punya pikiran seperti itu padaku. Tuhan akan menghukumku jika aku punya pikiran seperti itu. Teruskan sajalah membaca, nak. Segala alasannya tentu itu ia hendak mencari-cari saja. Dan tentang Citra, ya aku serahkan kepada Mas Topo untuk membereskannya. Bukankah Mas Topo pada akhir-akhir ini sering menyanyikan lagu yang menyakitkan kuping itu? Ya aku sudah tahu, Mas. Ini kesempatanmu datang sekarang. Mengapa, nak? Mengapa? Aku tidak bisa membaca surat ini lebih lanjut lagi, Bu. Aku tidak menyangka Harsono mempunyai sangkaan begitu terhadapku. Ya lebih baik begitu. Biarlah ia pergi. Biarlah dicobanya hidup secara dia jika ingin dicobanya juga. Biarlah. Tidakkah kami dapat meringankan kesedihanmu, Dik? Kau kasih benar rupanya pada Harsono, ya. Aku mengerti kau kaget mendengar ia kawin. Harsono kawin, Bu. Belumkah engkau tahu, Dik? Tidak dikatakannya kepadaku. Iya, nak. Iya. Dia kawin dengan janda kaya itu. Biarlah dia kawin dengan siapa saja yang disukainya. Kau begitu kasih rupanya pada Harsono, Dik. Tidak, aku tidak kasih kepadanya. Tidak. Aku tidak menyangka, Bu, Citra begitu kasih kepada Harsono. Atau aku yang buta selama ini. Karena kasihmu. Mungkin. Tetapi baiklah Ibu susul dia. Aku paham sekali. Jika perasaannya seperti itu, bisa-bisa dia lompat ke kali sekarang juga, Bu. Iya, Topo. Begitu besar kasih Tuan Muda pada Nak Citra rupanya. Bagaimana sangka Bapak? Ya. Aku mengerti Tuan Muda. Seorang gadis seperti dia hanya dapat dikasihi dengan sepenuh hati oleh orang seperti Tuan Muda. Apa maksud Bapak? Aku rasa Tuan Muda Harsono tidak kasih kepada Nak Citra sebagaimana Tuan Muda mengasihi dia. Mungkin Harsono sudah menemukan wanita yang cantik di luar kota sana, Pak. Mungkin. Mungkin juga tidak Tuan Muda. Dan buat Citra, Pak. Apapun akan saya kerjakan. Jika dia berkata kepada saya, susul Harsono dan bunuh dia. Sekarang juga saya akan susul, Pak. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam terselip di sini. Tidak mampu saya menjelaskan karena pikiran itu saja sudah sangat menakutkan saya. Apa, Pak? Oh, Apa? Mengapa, Bu? Mengapa, Bu?
Apa ini terjadi? Mengapa, Bu? Citra? Apa ini? Citra Topo. Mengapa Citra, Bu? Citra. Anak yang malang itu. Mengapa, Bu? Anak yang malang itu Topo. Ya mengapa Citra, Bu? Mengapa? Dia sedang dalam keadaan. Keadaan kenapa? Dia Apa, Bu? dia sedang Sedang apa? dia sedang mengandung anak Harsono Topo. Apa, Bu? Mengandung anak Harsono, Bu. Jahanam dia, Bu. Mungkin karena itu dia lari, Bu. Bukan Topo, bukan. Harsono tidak tahu. Tidak tahu. Mengapa Citra diam saja? Mengapa dia tidak dikatakannya, Bu? Ia masih menyangka Harsono akan kembali. Dan juga ia tidak tahu bahwa Harsono sudah kawin. Itu besar kepercayaan Nak Citra. Dan adikku sudah tidak menghargai kepercayaan itu lagi, Pak. Dia sudah tidak menghargai kesucian lagi. Jiwanya sudah bernoda. Tapi, Bu, kita tidak boleh membiarkan begini saja, Bu. Ibu mengerti bukan? Saya sudah merasa hal ini akan terjadi. Sukar bagi saya dulu untuk melemparkan pikiran yang menakutkan itu. Tetapi Ya beginilah jadinya, Pak. Tapi, Bu, kita harus mengatasi masalah ini lebih dekat. Apa yang hendak kau lakukan? Harsono mesti kawin dengan Citra sekarang juga, Bu. Cuma itu jalan satu-satunya, Bu. Tetapi ia sudah kawin. Dan barangkali juga dia sudah berangkat, Topo. Mestilah dia kawin satu kali lagi, Bu. Tidak akan ku biarkan dia lari begitu saja. Akan ku susul dia. Dan akan ku seret dia kemari, Bu. Dia mesti kawin satu kali lagi di hadapan ibu dan aku. Topo. Topo. Wan,